Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya yang hadir di dalam majelis tahsin mingguan kita, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang kesekian kalinya di dalam pembelajaran Al-Quran. Alhamdulillah hari ini ada Nini Nati bersama Dian, ada Akiono dan juga Yeni, ada Ayu, ada Tante Cut, ada Tante Rini, ya, ada Syahrul dan juga Yunda dan juga Om Dimas, ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja tahsin kita, ya. Jadi jangan pernah berhenti di dalam pembelajaran Quran ini, ya. Jadi pada saat kita belajar Quran ini terus saja, jangan pernah berpikiran untuk nanti merasa terganggu dengan waktu-waktunya. Jadi terus saja belajar. Kalau guru saya bilang terus saja belajar Quran ini sampai malaikat Israel menyambut nyawa kita. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Jadi jangan pernah berhenti. Siapa tahu di dalam pembelajaran ini tiba-tiba saya terserang jantung, umpamanya kan. Masya Allah. Ya Allah panggil saya melalui malaikat Israel, insya Allah ya saya dalam berjuang dalam mempelajari Al-Quran ini. Ya. Baik, itu saja mukadimah dari saya. Saya lupa minggu lalu kita sudah di surat lupa anak kemarin. Mungkin ada yang ingat, mungkin saya ambil iPad. Oh, entar. Ambil iPad. Ada yang ingat? Pada lupa semua. Oh, saya pun tak catat. Oh, ya saya pun tak catat. Terakhir bukannya di Curug ya? Ya, Oke. lagi. Wah, setelah itu ada lagi ya? 12. Al-Ma'un bukan. Udah lewat Al-Ma'un kemarin. Al-Ma'un udah. Al-Ma'un udah lewat. Al-Hukum Takasur kemarin ya. Kata kasur kayaknya. Kata kasur ya? Kemarin. Iya, takasur. Iya betul, kata kasur kemarin. Berarti sekarang Al-Hidayah apa? Al-Adiyat. Al-Adiyat ya. Al-Adiyat. Kan Al-Qari'ah dulu, At-Takasur, At-Takasur. Kembali. Belum sampai Al-Adiyat. Hah? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, sekarang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ya? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Baik, saya rasa saya serahkan kepada Taulut untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhol, Ustaz Taulut. Saya makan dulu. Baik, jazakallah khair Pak Ketua atas waktu yang diberikan. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma innana nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits
aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, kita sambung kembali kajian kita, ikhwah, yakni kajian tahsinul Quran yang menjadi simbolik ataupun dasar seorang penuntut ilmu syar'i. Parameternya adalah bagaimana dia mengetahui ilmu pada kitabnya sendiri, yakni kitab yang mulia Al-Quranul Karim. Salawat beserta salam tak luput kita untuk curahkan senantiasa kepada baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga beserta kepada seluruh ahli keluarga beliau. Ya, begitu juga untuk kepada seluruh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya dengan baik dan benar hingga yaumil akhir nanti. Nah, kita sambung kembali kajian kita mengenai tahsin. Kemarin sudah sampai pun kita kepada bab yang kedua, yakni sifat huruf, ya, sifat huruf yang lazimah dan aridah. Jadi sebenarnya hari ini kita sebenarnya harusnya setelah bab ini kita sudah memasuki bab ketiga yang disebut dengan mustalah tajwid atau istilah tajwid. Namun dengan pertimbangan banyaknya ragam daripada kelas di tahsin kita ini, ya, kalau secara klasifikasi ada yang tahsin 1, ada yang tahsin 2, ada yang tahsin 3, ya, bahkan ada yang pratahsin gitu kan. Karena kita selalu membuka terus keluar masuknya peserta. Jadi kami mempertimbangkan untuk kita tetap memurojaah bab yang 2 ini. Bab 2 di awal yang terpenting, yakni makhorijul huruf dan sifatul huruf. Namun adapun di pagi hari yang berbahagia ini kita lebih banyak melihat atau melirik praktikal agar bagaimana makna atau tujuan daripada teori makhorijul huruf dan sifatul huruf ini tercapai, ya. Ini ya Allah. Baik, ya, ini pada saat kita membahas makhorijul huruf, yang terjadi pada seorang mukallaf atau seorang qari adalah ia merasakan bahwa huruf-huruf hijaiyah itu sudah bersarang di mulutnya, ya, bersarang di lisannya atau bersarang di syafahnya. Jadi seseorang yang mempelajari makhorijul huruf, ya, seyogyanya dia sudah mengkoridorkan huruf-huruf hijaiyah di mulutnya. Jadi misalnya dia ingin menyebutkan huruf-huruf tengah, sudah tanpa dihafal dia sudah tahu. Huruf tengah itu adalah jim, ya, dan shin, gitu kan? Jim, ya, shin. Ini berada di tengah. Nah, ini adalah efek daripada mempelajari makhorijul huruf. Pada saat ditanya huruf paling pangkal, sudah langsung lidah itu mengeluarkan sensitivitasnya terhadap langit-langit, qaf dan kaf, ko, ka, seperti itu. Ataupun misalnya dikatakan huruf yang terujung, sudah langsung otomatis seorang qari menggigit lisannya di antara gigi, mengeluarkan 3 huruf, antara za, tha, atau enggak dho. Seperti itu. Jadi ini tujuan daripada mempelajari makhorijul huruf. Adapun mengenai sifatnya, nah ini untuk membedakan masing-masing hak-hak huruf. Nah, jadi kalau kita katakan tadi kita masuk kepada kamar yang benar, itu adalah makhorijul huruf. Kalau kita memenuhi sifatnya, memenuhi sifat-sifat huruf, maka kita sama dengan memenuhi hak. Karena setiap huruf itu memiliki hak masing-masing. Yang minimal mereka memiliki 4 hak. Ya. Apakah hak pertama dia punya hamas atau jahar, ya, ataukah dia memiliki sifat atau hak syiddah atau rokhwah, atau tidak dia isti'ala atau istifal, ataupun dia itbaq dan infitah. Nah, ini adalah hak-hak daripada huruf hijaiyah yang wajib dimiliki. Paling tidak dia ada 4 yang disebut dengan sifat
lazimah, lazim. Lazimnya setiap huruf itu memiliki setidaknya 4 sifat. Adapun yang tambahannya seperti yang kita katakan kemarin, ada 8 sifat tambahan yang mesti diusahakan oleh seorang qori. Yang kalau tidak sampai ke lahan jali, namun kurang fasih. Nah, jadi kalau sifat huruf ini sifatnya kesalahan yang terjadi adalah kepada kesalahan yang ringan. Ya, kesalahan yang tidak mengubah makna. Atau kesalahan yang khafi. Tapi makhraj umumnya kesalahannya jali. Karena tidak mungkin kita katakan tha dengan za. Tha dengan za. Ini kesalahan makhraj, kesalahan huruf. Nah, tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan akan menghasilkan pemahaman atau makna yang berbeda daripada yang diinginkan dari redaksi Quran. Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang kita akan membahas, kita hari ini tidak memakai papan tulis, insyaallah. Kita akan mengambil contoh-contoh yang melatih makhraj dengan mengutip ayat. Ya, mengutip ayat. Baik. Ana akan buka sebuah mushaf di internet, di media kita di layar. Insyaallah kita akan sharing screen. Nah, kita akan membuka ayat terakhir dari Al-Quran. Kira-kira apa ikhwah ayat terakhir dari Al-Quranul Karim? An-Nas bukan? An-Nas, Masya Allah. Ayatnya, surat An-Nas ayat? Ayat 6. Ayat 6, Masya Allah. Bunyinya, lafaznya? Minal jinnati wan nas. Baik. Sebentar kita share ya screen. Baik, sudah bisa dilihat ikhwah bagaimana screennya, sudah kelihatan ya. Baik. Pada kali ini di ayat ke-6 ini kita lihat yang mana sebelumnya kita mungkin hanya menjumpai sebuah hukum yang disebut dengan gunnah musyaddadah, ya, ataupun disebut dengan wajibul gunnah. Gunnah musyaddadah dengan wajibul gunnah itu sama, ya. Atau kita membaca dengan biasa saja. Tapi sekali ini, di pertemuan kali ini, anak ingin para peserta sekalian, keluargaku yang teramat dimuliakan, untuk meresapi benar-benar sebuah ayat dari ayat terakhir Quran ini dengan makhrajnya. Mimnya, nunnya, alif lamnya, jimnya, nun yang ada gunnah musyaddadah, begitu juga dengan tak marbutoh, ya, waw, begitu lam dengan nun, terakhir ditutup dengan alif dan sin. Nah, ini coba kita resapi bagaimana pelajaran makhrajul huruf ini bermanfaat untuk kita. Baik, nah akan ambil contoh. Minal jinnati wan nas. Baik. Mim diberikan hukum akmal ma takun. Dia tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru akan terdengar seperti ba. Binal jin, binal jin. Itu padahal anak menyebut dengan ba. Binal jin. Terlihat mirip kan? Karena dia satu makhraj. Jadi pembedanya harus ada sifat huruf. Minal jin. Nah, minal jin. Jadi dengungan yang diawali dengan dengungan itu disebut dengan akmal ma takun, ya. Dengung di mana saja berada. Kemudian diakhiri dengan keluarnya makhraj. Minal jin, minal jin. Nah, seperti itu. Nah, itu kita pada saat kita meresapi, tidak sekedar makhraj. Kalau kita menyamakan makhraj saja akan sama terdengar dengan ba. Maka kita perlu tambahkan dia sifat. Ya, begitu juga dengan nun, nal, nal. Nun ini kalau dia baca ya dengan cepat, maka ada kemiripan dengan huruf lam. Karena mereka ini masih satu makhraj. Antara nun, lam dengan ro ini satu makhraj. Jadi minal jin,
Jangan sampai terdengar seperti minal, milal. Jadi milal jadinya, ya. Minal, ada dengung yang masuk ke hidung. Minal jinnati wan nas. Nati wan nas. Lihat, pembaca tak marbutoh juga dikeluarkan dengan sifatnya yang memiliki hamas. Hamas, yakni udara yang keluar dari tenggorokan. Nati wan titi dikeluarkan seperti itu. Begitu juga dengan waw yang transisinya jauh lebih ringan daripada huruf-huruf yang lain. Wa tidak bisa dia syiddah. Wah seperti itu dengan keras tidak. Wah dengan santai. Minal jinnati wan nas. Begitu pengenalan contohnya, kita coba gilir ya untuk peserta. Mungkin Pak Admin, Om Dimas boleh menggilir siapa saja yang akan mendapat giliran. Ini ada Mbak Tika deh, terakhir Mbak Tika. Baik. Baik. Ada Mbak Tika? Cek Mbak Tika. Mbak ada? Ada. Kalau nggak gitu, Tante Rini boleh? Tante Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Baik. Kita tanya ya, Tante. Ya. Apa hukum dari nun yang ada tasdidnya, namanya apa? Gunah apa? Gunah Tadadah. musyaddadah. Gunah musyaddadah. Secara bahasa Indonesia artinya adalah gunah yang ditekankan. Masya Allah. Baik. Sudah mumtaz Tante bacanya. Baik. Silakan kita gilir. Berikutnya Yang lain. Agustin. Ada Agustin. Ya. Ya. Kan baca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal jinnati wan nas. Baik. Lam itu lafaznya dia lebih mereng ya. Jadi di dalam lafaz Arab ini antara L dengan La itu beda. Kalau Indonesia kan pakai huruf konsonan L ya, L. Sedangkan di Arab dengan lambang lam. Maka penyebutan ini tidak bisa disamakan. Minal jin. Dia lidah itu. Jinnati wan nas. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi, contoh satu orang aja. Orang lagi. Mengambil ini, membaca. Angipul, Omipul, Mangipul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Ahsan, Masya Allah. Baik. Iya, Masya Allah. Kita dapat pelajaran ya di sini mengenai huruf-huruf yang berdengung. Ya. Kemudian kita akan bahas mengenai huruf yang memiliki sifat syiddah. Nah, ini anak akan bahas huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Kenapa dia menjadi hukumnya qalqalah? Nah, jadi sebenarnya ada maksud, ada maqasid tertentu dari Rabbul Izzati wal Jalalah yang mensifati huruf ini sehingga huruf-huruf itu pada saat dimatikan atau disukunkan dia menjadi qalqalah. Seperti huruf dal.
Ya, huruf dal ini alasan utamanya bukan karena dia huruf qalqalah. Qalqalah itu belakangan, kan sifatnya mendatang ya. Tapi alasan utamanya karena dia sifatnya syiddah, yakni keras. Makanya dari syiddah naik kepada qalqalah. Nah, jadi asalnya seperti itu. Ya. Karena huruf-huruf syiddah ini semuanya qalqalah kecuali ta dan kaf. Ta dan kaf. Karena kalau ta dan kaf dia tidak bisa dikolkolahkan. Syiddah namun dia bocor anginnya. Ak, misalnya seperti itu. Ak atau at. Sedangkan yang lainnya huruf-huruf syiddah lain yang tidak punya hamas, tidak punya sifat hamas, maka mereka akan terpantul. Ada, apa, abe, aja. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita ambil contoh pada surat Al-Ikhlas ya, pada ayat pertama. Nah, ini dal ini adalah sifatnya syiddah. Jadi dia mesti dikeraskan, namun karena dia tidak ada hamasnya, terjadilah dia qalqalah. Jadilah hukum mendatang disebut dengan qalqalah. Di sini hukumnya adalah qalqalah kubro, ya, harus dipantulkan di akhir. Qul huwallahu ahad. Ahad. Baik. Sedangkan pada ayat ketiga di sini tidak sama antara dal yang satu dengan dal yang satu lagi. Ya, lam yalid wa lam yulad. Lihat, pemantulannya berbeda. Ya. Tapi sifat syiddahnya sama tetap. Dia tidak bisa dilemahkan. Nah, namun cara memantulnya berbeda. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah kata. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Kita akan buat dua ini ya, dua contoh, satu peserta membacakan ayat yang pertama, satu peserta lagi membacakan ayat yang kedua. Baik, kita minta bantuan untuk Om Dimas memilih peserta yang dapat membaca ini. Ya. Yuk, ayo. Hadir. Ya. Pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul huwallahu ahad. Baik, Masya Allah. Iya, kita membahas mengenai huruf-huruf isti'la ya. Alhamdulillah tadi yang dal ini sudah sempurna sekali. Nah, ini ada satu pembahasan lagi mengenai huruf isti'la. Huruf isti'la itu adalah huruf-huruf yang memiliki unsur O di dalam penyebutannya. Dikawinkan dengan konsonan O. Ya. Jadi yang diizinkan memakai huruf O ini hanya 7 huruf saja. Khusu doktin qid. Ya, ada kho di situ, ada dot, ada to, ada dho. Ya. Selain itu tidak boleh. Jadi membacanya ini harus dengan qul huwa. Qul huwa bukan qul huwallah. Qul huwa, tapi qul huwallah. Qul huwallah. Baik, boleh diulangi? Qul huwallah. Baik, boleh diulangi Mbak Ayu? Qul huwallahu ahad. Masya Allah, mumtaz mutafi. Jazakillah khair. Selanjutnya kita Om Deden, ada Om Deden. Om Deden. Lagi nyetir. Lagi nyetir. Oke. Lagi di Minatinya aja deh. Penumpangnya aja, penumpang yang di belakang. Ini Nati aja deh, kalau gitu. Baik. Ya, mana nih Nati? Tante Dian bisa koper ke Nini Nati? Kayaknya suaranya nggak kedengeran. Mama ya? Ya. Tapi itu satu masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya, ayat 1 ya Ustadz ya. Ayat ketiga. Ayat Jadi nanti ketiga. Oh, lam yalid wa lam yulad. Baik. Ya, masih diperbaiki ini nanti. Afwan. Ini pada dal yang pertama bunyinya lam yalid. De. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Untuk dengar yang pertama, dia tidak sampai menyentuh kepada hamzah. Lam yalid ini tidak, tapi dia lam yalid walam, de walam. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Sudah lebih nanti, tapi masih perlu ditingkatkan karena pembedaan antara qalqalah sughra dan kubra itu cukup ketara. Lam yalid wa lam yulad. D-nya itu seperti kita bilang apa ya, kalau orang Sunda bilang foyem gitu ya. Tidak sampai ada bunyi e-nya. Lam yalid wa lam, de walam. Yalid walam, bukan yalid walam, tidak. Lam yalid walam yulad. Nah, yang kedua baru yulad seperti itu. Lam yalid walam yulad. Gitu. Harus yalidnya harus D-nya harus ditekan gitu ya Ustaz ya. Dia justru tidak ditekan. Jadi dialirkan saja. Yalid, lam yalid, Lam yulad. Nah, itu dia. Betul. Yang terakhir kali ini yang paling benar. Lam yalid walam, de walam gitu. Lam yalid walam yulad. Baik. Masya Allah. Baik. Jazakillahu khair. Ini nanti kita akan pantau terus ya mengenai qalqalah ini, termasuk salah satu Riwayat Ustaz. Insyaallah. Baik. Masya Allah, itu barusan adalah 2 contoh pengenalan atau pendalaman daripada sifat huruf ya. Jadi pada saat kita melihat dari sisi sifat huruf, maka kita tidak membahas Kedengeran. Dari dini aja. Dini aja deh. Bismillah, kedengeran? Mana itu Binati? Binati mau jalan-jalan. Nah, itu baru mumtaz. Baik, kedengeran? Baik, Bismillah. Kedengeran. Kedengeran ya, baik. Iya, alhamdulillah kita murojaah materi masih kita lakukan. Ya, insya Allah pertemuan selanjutnya mungkin kita masih murojaah, kita mengambil beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, nanti kita akan melirik kepada sifat-sifat yang memiliki sifat hamas, ya, ataupun dengan sifat yang rokhwah ya, di minggu depan insyaallah taala. Baik, kita lanjut kepada sesi kedua kita insyaallah taala dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita serahkan kepada 2 orang peserta ya untuk dikoreksi Al-Fatihahnya insyaallah. Baik, tafadhol Om Dimas. Ya. Mas Oki, ada Mas Oki? Cek Mas Oki. Ada Mas Oki atau Mbak Tika? Ada Mas Oki. Ada Mbak Tika. Ya, silakan Mas Oki. Tika. Semua ya, gilirannya ya, Masya Allah. Ya, silakan. Ya, silakan. Hafilun ya? Satu ayat atau satu surat? Afwan. Suratul Fatihah. Baik. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Masya Allah. Mbak Tika boleh minta diulang untuk ayat ke-6. Ihdina, keputusannya menggunakan H yang besar. Ya, H yang besar di sini. Ihdinas siro, langsung masuk. Nah, di sini ada mat kan ya? Lihat di sini memiliki mat, namun mat ini tidak dibaca pada saat dia masuk kepada alif lam. Nah, ini masuk ke alif lam ini dia tidak dibaca. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Baik. Boleh diulangi untuk ayat ke-6 ini? Ihdinas syiratal mustaqim. Baik. Shod, masih ingat Mbak sifatnya apa? Sifatnya satu, sifat yang terakhir itu, sifat keempat. Ada lawannya daripada infitah. Lawannya infitah apa? Masih ingat? Seminggu lupa. Itbaq. Itbaq Ya. Huruf-huruf itbaq ini ya adalah huruf yang dia tertahan. Ihdinas siro seperti itu. Nausiro. Dia tidak disamakan dengan shin. Kalau shin itu dia berangin kan, tafasyi namanya. Dia ihdinas siro tidak. Tapi dia ihdinas siro. Nausiro. Baik, boleh diulang? Ihdinas siratal mustaqim. Hakadha, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah khair. Tinggal ayat yang ke-6 ini sebagai PR terakhir untuk Mbak Tika nih, nampaknya nih. Setelah itu udah bisa naik ke atas tingkat lanjutan nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Afwan. Ini Mas Oki, ini Mas Oki. Silakan. Mas kami. Masya Allah. Tinggal kelas gua. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak keluar suaranya. Ustaz, suaranya, Mana Ustaznya? Ustaz, suaranya. Iya. Berkah Mas Oki, mana nih Ustaz? Bismillah, bismillah. Ya. Masuk. Bila tes. Ya, Masya Allah. Masuk. Iya. Terima ya. Barakallahu fiik Mas Oki. Ini pembacaannya tahqiq ini tadi barusan kita sampaikan. Tahqiq ini maksudnya adalah
kecepatan bacaan yang diinginkan pada saat tahsin. Nah, kita mau yang seperti ini bacaan dan ikhwah, pelan dengan hati-hati sehingga dikoreksinya juga lebih mudah. Ya, pertama kita melirik kepada ayat yang pertama dulu nih, pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini memiliki dua bentuk ha. Yang pertama ha, yang kedua ha. Ha, ha. Ya. Adapun ha itu terdapat pada lafaz Allah ini. Bismillahi, hi, ya, Bismillahi. Sedangkan pada saat ha yang dua terakhir itu dengan ha, yakni ha pedas. Kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan ini ha pedas. Hirrahmanirrahim. Kayak orang kepedasan ya. Dia lafaz itu ha-nya itu seperti itu. Beda dengan ha yang dimiliki oleh lafaz Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Baik, boleh minta diulang Masku, insyaallah. Min fadlik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sekali lagi, untuk tasdidnya masuk ya. Bismillahir. Hi-nya langsung masuk ke dalam ro karena ada hukum tasdid di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Baik. Itu saja untuk koreksi yang pertama ini antara ha dengan ha. Jadi ha yang ini, ha yang dimiliki lafaz Allah ini ha orang Indonesia. Orang Indonesia yang punya satu ha. Ya, dia sebut hotel, dia sebut tahu, dia sebut hantu, rumah. Itu dengan ha ini. Adapun ha yang pedas ini, maka orang selain Arab harus mempelajarinya. Khususnya di sini orang Indonesia, karena kita tidak memiliki ha yang seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim, gitu kan? Kita kan nggak bilang rumah. Ya, saya mau pergi ke rumah, kan tidak ya? Saya mau pergi ke rumah, pakai H besar. H pedas harus dipelajarin ya. Jadi pelajaran itu saja Mas. Masya Allah, jazakallah khair atas effortnya, atau usahanya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah permudah ya. Sahalallahu lak. Amin. Masya Allah. Hadir aja kita ini sudah semangat, nambah semangat 2 kali lipat nih dengan adanya Mas Oki di sini, Masya Allah. Koreksi terus ya. Terbayang-bayang karinya. Ya Allah, tafadhal. Udah 2 orang ya, alhamdulillah. Kemudian kita akan lanjut kepada bagian daripada seluruh peserta tahsin, yakni pembacaan surat di juz 30. Kemarin kita sudah sampai surat Al-Ma'un kemarin. Sekarang Al-Qari'ah ya, sekarang Al-Qari'ah. Sekarang Al-Qari'ah. Nah, mohon untuk dibuka mic-nya para peserta sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bedah hukum tajwidnya di sini. Insyaallah taala kita akan masukkan pemahaman makhorijul huruf dan sifatul huruf terjadi di sini. Baik, mohon untuk di-unmute agar kita bisa mendengarkan. Siap. Nah, itu ya jemaah. Ya. Nah, di sini Al-Qari'ah ini diawali dengan ayat yang berakhiran tak marbutoh. Jadi kok tak marbutoh ini dia dimatikan dia kepada H besar, kan gitu. Bukan H pedas. H besar. Al-Qari'ah. Bukan Al-Qari'ah. Bukan. Tapi Al-Qari'ah. Baik, begitu juga dengan Mal-Qari'ah. Kalau disambung menjadi Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah. Seperti itu. Baik. Kita akan talaki. Itu jemaah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan hamusnya hamus jahar mohon diperhatikan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Insyaallah. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Hanya ya masih terdengar tadi ada yang membaca hanya hamiyah tapi Bisa pergi nggak buat dia buat? narun hamiyah. Narun hamiyah. Baik, kita berikan kesempatan untuk peserta sekalian membacakan ini satu persatu untuk kita perbaiki makhrajul hurufnya. Dan di sini kita mendapat pelajaran ya untuk tetap konsisten pada H besar. Kebanyakan dari H huruf di sini H besar. H besar. Nah, terakhir dapat pelajaran kita di ayat 11. Perhatikan di sini narun hamiyah. Pertama hamiyah, kedua yang besar ya, hakim besar. Iya. Kita ini Coba kebalik nanti haknya yang tengah yang gede. Harun iya. Kita beri giliran, silakan Om Dimas untuk giliran. Ya. Akiono. Silakan Akiono.
Ada suaranya. Mana Akiono? Akiono ada? Ada. Ada ya. Silakan Akiono. Baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Baik, barakallahu fiik. Syukran. Selanjutnya. Lanjut. Makasih Aki. Ya, sebelahnya atau ini. Ini. Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Baik. Ahsan. Selanjutnya. Selanjutnya Tante Rini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Oh gitu. Insyaallah, insyaallah. Yang ketiga. Ayat ketiga aja Tante Rini. Adraka mal qariyah. Adraka ma qari'ah. Ahsan, masyaallah. Lanjut. Lanjut Tante Gustin. Tunggu. Ya. Skip dulu deh. Skip dulu. Oke. Tante Cut. Apa ya? Ada Tante Cut. Berapa? Apa? Ya, silakan Tante. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang yang keempat ya. Naam. Yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ahsan, masyaallah. Baik. Jazakallah. Jazakillah khair. Berikutnya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Baik, ada koreksi ya. Ihnil manfush. Pertama ha itu dengan ha yang besar. Buat di sini didengungkan. Manfush. Baik. Ulang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Mumtaz. Barakallahu fiik, masyaallah. Baik, lanjut selanjutnya. Mas Syahrul. Mas Syahrul. Ini online dari mana nih, Mas? Sentul atau di Bogor? Atau di Curug? Sentul. Ayat 6 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Dipanjangkan sedikit lagi untuk ikhfanya. Man thaqulat. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Ahsan, masyaallah. Allahumma barik laka fiha. Selanjutnya. Sebelahnya ada Yunda. Ya. Baik. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi isyatir radiyah. Radiyah. Baik, masyaallah. Ulangi sekali lagi dari awal. Fahuwa fi isyatir radiyah. Masyaallah. Lanjut selanjutnya. Lanjut Tante Dian. Ada. Ya. Tante Dian, Neng Dian.
Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma hiya. Ayat 8 kan? Ayat 8 mundur lagi tanteku. Kedengeran nggak, Ustaz? Mundur satu. Kedengeran. Wa amma. Dengar. Ayat ke-8. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinu. Ayat yang ke-8. Tadi dibaca ayat ke-9. Baik. Ke-mute lagi. Iya. Oh, ayat berapa sih? Ayat ke-8, ayat 8. Wa amma. Oh, 8. Ya. Oh iya, salah. Maaf. Wa amma man khaffat mawazinu. Ahsanti, Masya Allah. Jazakillah khair. Di sampingnya Binati dan ini nanti silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ummuhu khawiyah. ahsan, Masya Allah. Jazakillah khair. Allahumma barik aku ma fiha. Lanjut. Siapa yang belum nih? Ya. Masya Allah. Ya, Afwan. Ya, lanjut. Dari Makassar, Tante Upi. Dari Makassar. Masya Allah. Lama nggak denger nih, Tante Upi. Yang mana, Tat? Aduh. Narun Hamiyah. Yang ayat terakhir, Ustazah. Iya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz. Narun hamiyah. Masya Allah. Jazakillah khair. Kayaknya kurang puas nih kalau cuma satu ayat aja kalau Tante Upi ini. Iya Om ya. Masya Allah. Kuat di sifat hurufnya dia, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Lanjut adiknya Mang Ipul. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Selanjutnya. Batika. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penekanan seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di penekanan karena ada tasdid kan? Dan tasdid itu maksudnya ditekan, dikasarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Baik. Mal qari'ah. Mumtaz murtafi. Insyaallah. Baik. Lanjut di sampingnya Masku. Sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Masya Allah. Mumtaz. Nggak dapat koreksi nih, Masya Allah. Alhamdulillah, bisa. Jazakumullahu khair. Selanjutnya. Lanjut Pak Ketua. Pak Ketua terakhir. Pak Ketua. Apa nih? Yang Pak Ketua lah sampai habis lah ini. Masya Allah. Wa takun. Yang ayat ke? Yauma yakunun nasu kal A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah. Baik. Sudah habis semuanya? Ada yang belum baca? Om Dimas kayaknya belum baca ya? Belum baca. Oh, Masya Allah. Aduh, satu surat lah. Om Dimas nih. Masya Allah, Masya Allah. Lengkap. Semuanya. Baik. Tafadhol. Om Dimas boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah. Ini kalau Om Dimas lagi ngaji ini dimatiin videonya, orang nyangkanya orang Arab yang ngaji ini. Masya Allah. Orang Yaman. Orang Yaman. Masya Allah. Asli. Pariaman maksudnya. Pariaman sekitar rupanya. Masya Allah. Masya Allah. Ini uhibuka ana sautuk. Masya Allah. Mantap. Ada satu Om Dimas, ini tentunya. Oh, udah mau bangga juga deh. Udah kena koreksi juga. Masya Allah, enggak. Anak nggak mau ngambil. Udah sempat dibilang orang Yaman. Anak orang Yaman ahsannya, koreksinya karena Pariaman dikoreksi jadinya kan gitu. Masya Allah. Enggak, tidak ada lahan jadi dan kopi di sini. Hanya anak ingin memberikan sebuah penghindar dari syubhat ya, karena dalam huruf nun dan mim ini ya, biasanya kalau disukunkan orang suka terburu-buru. Gitu. Contohnya tadi wa amma man khaffat. Nah ini adalah sifat terburu-buru yang hanya disadari orang yang mengerti hak mim dan nun. Jadi walaupun dia idhar hukumnya, kita boleh melamakan ya, karena dia memang ada kesempurnaan dengung di situ. Wa amma man khaffat. Nah, adapun tidak sampai kepada gunnah musyaddadah seperti ini contohnya misalnya wa amma man khaff, tidak, tapi wa amma man khaffat ini sudah boleh porsi seperti ini. Jadi nun atau mim yang diberikan harokat sukun itu lebih leluasa di dalam penyebutannya, jadi tidak perlu terburu-buru, dan ini masuk ke dalam banyak ya biasanya di dalam Quran itu ya huruf-huruf nun yang mim diizharkan ini biasanya suka terburu-buru orang ya, karena biasanya mim dan nun kan diikhfakan enak gitu ya, pada saat izhar terburu-buru ke sana. Nah, ini bisa dijaga insyaallah taala, dan tidak ada koreksi dalam bacaan ini. Alhamdulillah. Hukumnya sudah mumtaz murtafi. Fajazakumullahu khair atas bacaannya. Kita
apakah ada pertanyaan dari seputar surat ini? Karena insya Allah Ta'ala di minggu depan kita akan berikan kesempatan satu orang membaca satu surat. Ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Ini nanti lagi safar ya? Lagi bermusafir. Ya Ustaz. Iya. Masya Allah. Ila aina, ila aina. Mau kemana? Sama Dokter Deden ya? Kerangkas. Oh, Kerangkas. Masya Allah. Fi amanillah. Masya Allah. Fi salamatillah. Masya Allah. Baik, jika ada pertanyaan, boleh kita akan. Sebenarnya waktu yang seperti ini adalah waktu yang paling efektif ya dalam sebuah program tahsin. Biasanya di 1,5 jam pertama itu fokus baik, namun di atasnya itu sudah mulai turun gitu kan, Masya Allah. Jadi kita tidak ingin memperpanjang. Mudah-mudahan dengan demikian ringan tapi memiliki bekas yang mendalam atas setiap koreksi yang diberikan. Baik, aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku unmute ya. Ustaz Tolut, terima kasih atas ilmunya yang telah mengajarkan kita di dalam pembelajaran ilmu Al-Quran ini, ilmu tajwid ya. Dan saudara-saudaraku semuanya, mohon keistiqomahannya di dalam pembelajaran ini. Kita memasuki bab telah memasuki 2 bab penting ya, Makhrajul Huruf dan Sifatul Huruf. Kemarin itu bukannya saya ria ini, kemarin saya share cuma sama si Ayu, cuman si Ayu masukin pula ke grup itu yang saya setoran itu kemarin. Sebenarnya jadi begini, saya mengambil kesimpulan bahwa memang belajar Quran itu nggak mudah ya. Cuman semacam kita takut gitu melihat begitu banyaknya tulisan sehingga bukan tulisan kita, tulisan Arab, kita nggak nyangka kita mikir bahwa begitu sulit menghafalnya gitu. Padahal kalau kita sudah membaca berulang-ulang kali, itu semuanya gampang dihafal, sangat gampang dihafal. Apa yang membuat gampang dihafal? Yaitu tadi, karena kita belajar ilmu tajwid. Kita belajar mengenai Makhrajul Huruf. Kita akan mengingat posisi-posisi huruf. Apa itu huruf za, apa itu huruf za, apa huruf itu h, apa itu huruf h. Nah, itu pada saat saya setoran, sebentar, kok antum ada? Oh, Masya Allah. Stop stress. Jadi pada saat saya setoran kita setoran, itu guru itu hanya cuman mengetuk aja meja gitu kan supaya kita mengulang. Nah, kalau kita sudah tahu diketuk itu pasti ada yang salah gitu kan. Nah, kita yang salah kita mengulang. Nah, kita mengulang kalau kita udah tahu salah kita pasti kita akan perbaiki gitu. Oh, pasti ini. Nah, kenapa kita belajar Makhrajul Huruf dan Sifatul Huruf? Nah, itu tadi pada waktu kita setoran itu si guru itu langsung ketuk umpamanya huruf sya gitu kan. Sya-nya kurang jelas tafasinya. Nah, ini kita perlu belajar ilmu sifatul huruf. Ada yang namanya tafasi. Huruf shin itu kan tafasi. Nah, itu ditegur kita. Mesti diinikan lagi. Huruf shin-nya mesti dijelaskan lagi. Karena huruf shin sama huruf sin itu beda. Jadi harus dijelaskan dia dengan cara menyebar ya. Tafashi jadi. Ya. Jadi itu tadi. Jadi semacam begitulah kita dalam pembelajaran ini. Ya, mungkin insya Allah para
saudara-saudaraku semua, jika sudah memahami nanti, jika kita sudah memasuki ke stage yang seperti pengkoreksian seperti itu, nanti insya Allah ya bacanya akan lebih bagus lagi, karena ada yang mengingatkan, oh ini kurang ini, oh ini kurang itu, walaupun sebenarnya tidak di dalam wilayah lanjali tadi seperti itu bilang. Jadi masih dia di Lankofi, tetapi diperbaiki, bacaannya diperbaiki, ya, diperindah, gitu ya. Mahrojul hurufnya, lalu sama sifatul hurufnya. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Ini kayaknya ada Om Denny ini ya. Om Denny lagi bawa mobil atau gimana Om Denny ini? Lagi nyetir, Pak. Oh, lagi nyetir ya. Oke. Berarti Iya, Mas Denny lagi nyetir. lagi nyetir ya. Berarti nggak kena giliran ya. Tapi di sini ada Om Dede nih kayaknya ini baru hadir. Om Dede. Om Dede. Om Dede ini mana Om Dede ini? Om Dede. Baru masuk. Om Dede mana nih? Mandi, Mas. Oh iya. Baik, kalau gitu saya serahkan kepada Aki Ute nih yang ada di sini nih. Gimana Aki Ute, ada ini ya? Ada yang ingin memberikan tausiah ya? Wah, kayaknya tidak diinikan. Baik, saya rasa jika sudah semuanya, mungkin udah. Aki Uta. Ya, Aki Uta ada yang mau diberikan ini? Aki Uta di unmute. Unmute ya. Oke. Tante Nia belum, giliran Tante Nia. Oh, Tante Nia dulu. Masya Allah. Tante Nia dulu. Sok Nia. Tante belum dapat giliran ya, baik. Ayat ya Tante ya, dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, nah. Ayatnya sebentar. Dari ayat ke-8 hingga ayat ke-11. Ya, dari ta'ud langsung masuk kepada wa amma man khaffat mawazinuh. Dengan memperhatikan ha di ujung ya, karena dalam surat Al-Qari'ah seluruh tak marbutoh atau ha besar di akhir. Baik. Yang fa'umuhu ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummuhu hawiyah. Dari wa amma man khaffat. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tanpa ada koreksi Tante. Mumtaz Mutafi' bacanya. Om Dede ada? Kan baru pulang dia itu olahraga. Baik, bahasa baik. Adapun setelahnya kita serahkan kepada Ustadz Haji Aki Ute untuk memberikan tausiah pada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammad abduhu wa rasuluh. Pertama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat
dan nikmat berjamaah, silaturahmi, dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung oleh kita. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya sampai dengan yaumul akhir. Insya Allah kita semua yang di sini termasuk di dalamnya. Amin. Tilawah minggu yang lalu